Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaza Sri Rahayu dengan NIM 1901115. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Anatomi Fisiologi Ginjal. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1, yaitu ada Anggun Fatmalia dengan NIM 1901082, Tita Maulia Andriani dengan NIM 1901085, Kak Fitriyanti dengan NIM 2001192, Intan Wulandari dengan NIM 1901092, Mai Elvi Khairani dengan NIM 1901094, Nurzakia Tinisa dengan NIM 1901101, Septia Vanessa dengan NIM 1901109, Viola Febriani dengan NIM 1901114, dan saya sendiri Yaza Sri Rahayu dengan NIM 1901115, dan yang terakhir ada Zal Hasmi yaitu dengan NIM 1901118. Baiklah, pertama-tama apa itu ginjal? Nah, ginjal itu merupakan organ tubuh yang terdiri dari nefron yang dibentuk oleh badan Malpighi, glomerulus, kapsula Bowman, tubulus, dan lengkungan Henle. Fungsi ginjal yaitu menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dari darah. Yang kedua yaitu mempertahankan protein atau albumin agar cairan dalam tubuh tetap dalam pembuluh darah. Kemudian yang ketiga mempertahankan keseimbangan elektrolit seperti kalsium. Yang keempat yaitu menghasilkan vitamin D aktif yang disebut dengan kortisol. Lalu selanjutnya mengatur produksi sel darah merah, dan yang terakhir pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa dan asam amino darah. Selanjutnya, bagian-bagian dari ginjal, yaitu ada kulit ginjal atau korteks, di mana pada kulit ginjal ini terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Yang kedua yaitu ada sumsum ginjal atau medula, di mana sumsum ginjal ini terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus berfungsi yang mengangkut urin, di mana itu merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Malpighi setelah mengalami berbagai proses. Kemudian yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis pulmonalis, di mana pelvis renalis, di mana pelvis renalis ini adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk corong lebar. Kalis minor ini menampung urin yang terus keluar dari papila. Dari kalis minor, urin masuk ke kalis mayor, ke pelvis renis, ke ureter, sehingga ditampung dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Anatomi ginjal dapat dilihat dari gambar, yaitu ginjal itu ada ginjal kiri dan ginjal kanan, di mana ginjal ini berjumlah 2 buah yang beratnya kurang lebih 150 gram, di mana pada laki-laki itu 125 sampai 170 gram, dan pada perempuan itu sekitar 115 sampai 155 gram, dengan panjang 5 sampai 7,5 cm dan tebal 2,5 sampai 3 cm. Ginjal ini terletak di dinding abdomen posterior, masing-masing satu buah di sisi kiri dan kanan kolom vertebrata. Ginjal merupakan organ berbentuk kacang yang panjangnya sekitar 11 cm dengan lebar 6 cm, tebal 3 cm, serta beratnya 150 gram secara umum. Kemudian jaringan ikat pada ginjal. Ada fascia renal, yaitu pembungkus terluar. Pembungkus ini melabuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya dan mempertahankan posisi organ. Yang kedua ada lemak perirenal, yaitu adalah jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Jaringan ini membatali ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. Kemudian yang ketiga ada kapsul fibrosa atau ginjal,
yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dengan dapat mudah dilepas. Selanjutnya, organ-organ berbatasan dengan ginjal. Yang pertama, pada ginjal kanan, pada bagian superior ada kelenjar adrenal kanan. Pada bagian anterior ada lobus kanan hati, duodenum, dan flexur hepatica kolon. Pada bagian posterior ada diafragma dan otot dinding posterior abdomen. Kemudian pada ginjal kiri, di superior itu berbatasan dengan kelenjar adrenal kiri. Pada bagian anterior itu berbatasan dengan limfa, lambung, pankreas, jejunum, dan flexur seplemik kolon. Kemudian pada bagian posterior itu ada berbatasan dengan diafragma dan otot dinding posterior abdomen. Kemudian struktur makroskopi ginjal. Yang pertama ada kapsul fibrosa, di mana kapsul fibrosa ini mengelilingi ginjal. Selanjutnya yang kedua ada korteks, yaitu lapisan jaringan yang berwarna coklat kemerahan tepat pada bawah kapsul dan di luar piramid. Dapat dilihat dari gambar itu kapsul fibrosa dan korteks itu seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga ada medula, yaitu lapisan terdapat ginjal yang terdiri atas striasi atau garis-garis berbentuk kerucut yang pucat atau piramid renal. Selanjutnya ada hilus. Hilus adalah bagian medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfa, ureter, dan nervus. Kemudian ada pelvis renal, merupakan struktur yang berbentuk corong yang bekerja sebagai wadah penampung urin yang dibentuk oleh ginjal. Pelvis renal memiliki sejumlah cabang-cabang di bagian distal yang disebut kaliks. Nah, masing-masing kaliks ini mengelilingi apex piramid renal. Kemudian urin dibendung di ginjal melalui papila di apex piramid ke kalis minor, kemudian kalis mayor sebelum melalui pelvis ke ureter. Selanjutnya dinding ureter terdiri atas otot polos dan dilapisi oleh epitelium transisional. Peristalsis, otot polos berasal dari sel pemicu di dinding kaliks yang mendorong urin melalui pelvis dan ureter ke kantung kemih. Kemampuan ini merupakan sifat intrinsik otot polos, tidak di bawah kendali saraf. Selanjutnya ada nefron. Nah, nefron ini terdiri dari tubulus dan glomerulus, di mana tubulus ini ujungnya buntu atau tertutup dan ujung lainnya terhubung ke tubulus kolektivus. Sedangkan glomerulus, ujung yang buntu melekuk membentuk kapsul glomerular yang berbentuk cangkir atau kapsul Bowman yang hampir membungkus seluruh kapiler arteri. Selanjutnya, fisiologi ginjal. Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak atau sangat vaskular. Tugasnya memang pada dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit atau 170 liter per hari ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1-2 liter per hari. Selanjutnya, fungsi-fungsi ginjal yang lebih spesifik yaitu yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Kemudian yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Selanjutnya yang kelima ada mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Lalu yang keenam produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Yang terakhir yaitu produksi hormon eritropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Selanjutnya ada tahap pembentukan urin. Nah, tahap pembentukan urin ini yang pertama gerakan masuk ke kapsula Bowman disebut filtrat. Kemudian, tekanan filtrasi berasal dari perbedaan tekanan yang terdapat antara kapiler glomerulus
dan kapsula Bowman. Tekanan hidrostatik darah dalam kapiler glomerulus mempermudah filtrasi, dan kekuatan ini dilawan oleh tekanan hidrostatik filtrat dalam kapsula Bowman serta tekanan osmotik koloid darah. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi di tubulus proksimal. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif. Sisa penyerapan kembali yang terjadi pada tubulus diteruskan ke ginjal kemudian dialirkan keluar. Sifat-sifat air kemih. Nah, ada 6 sifat, yaitu dimana yang pertama, jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake cairan dan faktor lainnya. Yang kedua ada yaitu warnanya bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga, warna kuning tergantung dari kepekatan atau diet obat-obatan dan sebagainya. Yang keempat, bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amonia. Yang kelima, berat jenisnya yaitu sekitar 1,015 sampai 1,020. Yang keenam, reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis, juga tergantung daripada diet atau sayur yang menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Komposisi air kemih kita yaitu air kemih terdiri dari kira-kira 95% air, kemudian zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amonia, dan kreatinin, elektrolit natrium, kalsium, NaH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat, kemudian ada pigmen yaitu bilirubin dan urobilin, ada toksin dan hormon. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.